Shalom dan selamat pagi pada kita semua. Baiklah, selamat beribadah di rumah sendiri, dan kita mau masuk dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam kebaktian ini. Walaupun hanya melalui handphone, ada yang sambung di TV, tapi kita percaya, anggap saja macam gereja hari Minggu selalu kita sembahyang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau memberkati kami ya Tuhan dengan napas yang baru, dan kami dapat memuji, menyembah Kau pada hari ini ya Tuhan. Hari Minggu yang sungguh indah ini ya Tuhan. Kami percaya Kau sediakan hari ini Tuhan untuk kami terus menyembah Kau, memuji Kau, mendengar firman-Mu, dan biar melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar itu dapat memberkati, dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Kami berdoa buat kebaktian hari ini. Kami buka acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera dan salam di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai panggilan berbakti kita, mari kita membuka Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 150 ayat pertama hingga ke-6. Tajuk besar di atas yaitu Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan cerecap yang berdenting, pujilah Dia dengan cerecap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian, dengarkanlah suara Tuhan. Bersiap maju.
Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian awan kemuliaan-Mu. Merindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu. Aku sujud menyembah-Mu. Rasakan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu. Aku sujud menyembah-Mu. Katakan biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, silakan biarkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kita akan bernyanyi sekali lagi. Merindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu. Rasakan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah. Memenuhi bait suci-Mu, silakan biarkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu turunlah. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, buatkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Masa dan tempat kebenaran kepada Tuhan. Salam sejahtera saudara yang kekasih, saya sangat mengharapkan kalau pagi ini kita berada dalam keadaan yang baik. Nah, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu mengandalkan janji Allah. Ada beberapa janji Allah kepada kita, tetapi mari kita rujuk dulu. Apakah janji Allah kepada raja pertama Israel secara resmi, yaitu Saul? Dan mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-6 kita mulai. Sebenarnya dari ayat 1, tetapi kita baca mulai dari ayat 6 sehingga ayat 13 sahaja. 1 Samuel, saya ulangi, 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 6
sampai 13. Kalau saudara sudah menemukannya, saya akan baca di sini 1 Samuel 13 ayat 6, mulai ayat 6, 2, 3. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, di liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan di Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah engkau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Janji Allah dengan mengandalkan diri sendiri itu adalah sangat bertentangan, saudara. Sebab itu mari kita belajar apa yang telah terjadi kepada kerajaan Saul dan Israel pada ketika itu, dan apa yang akan terjadi bagi setiap orang yang tidak mengandalkan janji Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengar Engkau berbicara buat kami. Sebab itu curahkanlah Roh-Mu, bekerjalah Engkau saat ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya baik penyampai maupun pendengar, kami semua diberkati oleh firman. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengandalkan janji Allah, ada beberapa hal yang kita mau bicarakan. Yaitu mengandalkan janji Allah berarti kita tidak dibatasi oleh waktu. Mengandalkan janji Allah, kita tidak dibatasi karena kita dalam keadaan terjepit. Keadaan tidak akan memaksa kita untuk menolak janji Allah. Sebab itu Saul sebenarnya telah menerima janji. Apakah janji Allah kepada Saul? Janji Allah kepada Saul ialah janji yang mengukuhkan kerajaannya, bukan untuk beberapa hari, tetapi untuk selama-lamanya, dari dia sampai kepada keturunannya. Ini janji Allah kepada Raja Saul. Tetapi Saul memerintah hanya 2 tahun sahaja. 2 tahun saja. Dalam singkatnya pemerintahan Saul ada beberapa hal. Ialah karena dia tidak mengandalkan janji Allah. Mengapa hal ini terjadi, saudara? Sebab Saul mengandalkan kekuatan tentara. Ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, musuhnya yang beribu-ribu berjalan kaki, bawa kuda dan sebagainya, yang sedia dengan peralatan perang untuk melawan dia. Ketika itu Saul mulai takut. Nah, bukan itu saja, tetapi
mulai tentaranya berserak-serak, terjepit, ada yang masuk gua, lari ke gunung, dan menyeberang sungai Yordan untuk lari daripada dia. Sebab itu Saul terjepit. Tetapi itu bukan alasan dia menolak janji Allah. Sebab itu Saul adalah bukan mengandalkan janji Allah, tetapi dia mengandalkan kekuatan tentara. Tentara mulai meninggalkan Saul. Tentara mulai dalam ketakutan. Saul semakin terjepit. Saul melanggar perintah Allah. Kenapa? Sebab dia tidak setia pada janji. Sebenarnya batas-batas Raja Israel dan batas peranan sebagai imam dan nabi itu jauh berbeda. Raja adalah dipertanggungjawabkan untuk memerintah. Raja adalah bertanggung jawab dalam hal pentadbiran dan keselamatan negara Israel. Tetapi ada batas-batas yang raja tidak boleh lakukan, yaitu peranan sebagai mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Itu peranan nabi dan juga imam. Itu tidak boleh dilaksanakan oleh seorang raja. Sebab itu karena Saul tidak mengandalkan janji ini, dia ada dua perkara. Yang kedua, dia mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan tentara, dan yang kedua ialah dia melanggar perintah Tuhan dengan mengambil peranan imam dan nabi, sedangkan dia hanya seorang raja. Karena kalau banyak orang Kristen boleh jatuh apabila mengandalkan kekuatan manusia. Kita boleh lupa janji itu sehingga kita melanggar perintah Tuhan. Banyak orang Kristen melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Sebab terjepit oleh masalah. Banyak orang Kristen yang telah melanggar perintah Tuhan dan keluar dari batas-batasnya. Dan dalam keadaan seperti itu, dia berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab lupa akan janji Tuhan karena keadaan yang memaksa. Tetapi keadaan-keadaan yang menjepit, masalah yang menjepit Anda dan saya, itu bukan alasan untuk kita melanggar perintah Tuhan. Ingat saudaraku, banyak orang Kristen mengandalkan ekonomi. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen karena ekonomi. Banyak orang Kristen mengandalkan uang ringgit, harta benda. Apabila kehilangan harta benda, dia mulai terjepit dan dia melanggar perintah Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, tinggalkan janji Tuhan. Ini terjadi kepada Saul dan terjadi juga kepada orang Kristen pada hari ini, saudara. Saul hanya memerintah 2 tahun sahaja. Lalu apa dikatakan oleh Samuel dalam ayat 13 kepada Saul? Dia berkata, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Apakah dia masih ada tentara di pangkuannya untuk melawan musuh? Tetapi janji tetap janji bahwa Tuhan mengukuhkan kerajaannya. Berarti dia tidak akan tewas kepada beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu musuh di hadapan. Karena Tuhan sedianya mengukuhkan kerajaannya. Tetapi karena ketakutan, karena dia mengandalkan kekuatan tentara, sebab itu janji itu dilupakan oleh Raja Saul. Saudara yang kekasih, lupakah Anda Gideon menghadapi berpuluh-puluh ribu musuh dengan sebilah pedang sahaja? Dia dengan seorang pembantu pembawa senjatanya menerobos masuk kepada perkemahan musuh, dan dia memulakan perang dengan 2 orang sahaja, dia dan pembantunya. Berpuluh ribu orang sudah kucar kacir di dalam perkemahan karena 2 pribadi sahaja. Kenapa? Sebab Tuhan yang memberi arahan kepada Gideon.
Lalu Gideon didampingi 300 tentara sahaja. 300 saja melawan berpuluh ribu orang. Tetapi berpuluh ribu orang itu tewas. 300 tentara yang mendampingi Gideon, tidak ada satupun yang tewas. Karena Tuhan, janji Tuhan, arahannya telah diikuti oleh Gideon. Sebab itu saya rasa bahwa Saul, dia mulai ditinggalkan oleh tentaranya. Kalau dia tidak mengandalkan tentara, tetapi mengandalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber janji yang akan mengukuhkan kerajaannya, Saul tidak tewas. Saul tetap memerintah untuk selama-lamanya, dia dan keturunannya. Tetapi karena dia melupakan janji itu, karena dia mengandalkan bukan Tuhan tetapi kepada tentara, akhirnya dia jatuh. Saudaraku, banyak orang Kristen jatuh karena mengandalkan pribadi kekuatannya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan ekonominya, mengandalkan kekuatan uang ringgitnya, harta bendanya, kedudukannya. Sebab itu apabila kedudukannya tergugat, apakah dia tetap menjadi orang Kristen? Apabila uang ringgitnya mulai jatuh, apakah dia tetap menjadi orang Kristen? Apabila dia tergugat di dalam segi ekonominya, apakah dia tetap masih menjadi orang Kristen? Apabila dia berhadapan dengan sakit penyakit dan sebagainya, apakah dia masih menjadi orang Kristen yang berpegang kepada janji? Sebab itu orang Kristen bukan hidup karena uang ringgit, bukan hidup karena dia ada kekuatan sendiri, tetapi hidup mengandalkan Tuhan. Sebab mati hidup kita, hidup nyawa kita, ekonomi kita, masa depan kita di dalam tangan janji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, orang Kristen mengandalkan janji ialah orang Kristen yang berpegang pada firman Tuhan. Janji Yesus kepada setiap orang percaya ialah dia akan mengabulkan doa setiap orang yang ada di dalam dia. Ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Barang siapa ada, apabila engkau tinggal dalam aku dan aku di dalam engkau, maka apa saja yang kamu minta aku akan dikabulkan. Ini janji Tuhan, pengabulan doa. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, janji Tuhan Yesus ialah dia akan menambahkan, berarti dia memberi kecukupan kepada setiap orang yang mengutamakan kerajaan dan kebenaran Allah. Ini janjinya. Dan lalu janji Tuhan bahwa dia akan menyertai mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Janji Tuhan itu adalah janji untuk kita, saya dan saudara. Janji Tuhan bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan dia akan turun dan dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Itu janji Tuhan. Dia tetap untuk melaksanakannya. Dia menyertai kita. Di mana ada 2-3 orang dan aku ada di situ, kata Yesus, maka itu janji Tuhan. Banyak lagi janji Tuhan di dalam firman-Nya. Dan janji itu akan kita andalkan. Inilah orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang kuat bukan karena ekonomi. Orang Kristen yang kuat bukan uang ringgit atau kedudukan. Tetapi orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang mengandalkan janji Tuhan. Kemenangan dan keberhasilan, saudara. Ingat, kemenangan dan keberhasilan adalah kerja Tuhan melalui janjinya. Ini kerja Tuhan. Kemenangan dan keberhasilan Anda, kejayaan Anda, itu kerja Tuhan. Ini janjinya. Dia akan memberi keberhasilan bagi setiap orang yang percaya. Tetapi kerja kita adalah mengandalkan janji Allah. Ini kerja kita, saudara. Mengandalkan janji Allah dengan setia menunggu. Saul tidak setia menunggu janji Tuhan, tetapi dia melanggar perintah Tuhan karena dia mengandalkan manusia. Sebab itu kerja orang percaya setia menunggu arahan
janji Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama adalah seorang nelayan. Pada suatu kali ada peristiwa terjadi. Semalam-malaman murid-murid itu menangkap ikan di Danau Galilea. Tidak percaya menangkap seekor ikan pun semalam-malaman. Tetapi pada waktu Yesus tampil hari itu, murid-murid yang pertama ini, mereka terpanggil untuk mendengar firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Yesus mengajar tentang firman Tuhan. Yesus tidak berkata, "Oh, tangkaplah ikan sekarang." Tidak. Dia berbicara melalui firman Tuhan dulu. Sesudah murid-murid itu mendengar firman Tuhan, sudah Yesus berbicara dengan firman Tuhan, Yesus memberi arahan. Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Simon pernah berkata, "Tuhan, kami sudah semalam-malaman menangkap ikan, tapi kami gagal. Tetapi karena Engkau yang menyuruh." Ingat, karena Engkau, berarti dia tidak lagi mengandalkan suatu keahlian mereka sebagai nelayan, tetapi dia mengandalkan arahan Tuhan. Karena Engkau, dan dia membuang jalannya, dan mereka menangkap ikan dengan luar biasa banyaknya. Saudaraku yang kekasih, ini mengajar murid-murid bahwa kalau mereka mengandalkan kekuatan dan keahlian, kepandaian mereka gagal. Tetapi apabila Yesus hadir dan mereka mendengar firman Tuhan seterusnya menurut arahannya, maka mereka akan berhasil. Begitulah janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Apabila kita mengutamakan firman Tuhan, kita akan merenungkan dan kita melakukannya, kita akan berhasil. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan diri kami kepadamu, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengandalkan janji-Mu, tidak mengandalkan firman, tidak mengandalkan arahan-Mu, tetapi mengandalkan uang ringgit, mengandalkan ekonomi, mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Tuhan, ampuni kami. Tapi ini kami, Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami bersama jemaat untuk percaya dan berpegang pada janji bahwa Engkau akan mengabulkan doa kami, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau akan mencukupkan kami, bahwa Engkau membuat kami berhasil baik dalam segi rohani maupun secara jasmani. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan berkati saudara hari ini dan saya karena firman-Nya yang telah kita dengar dan kita berpegang dan mengandalkan janji-Nya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya, baiklah, sebagai penyebutan firman Tuhan dan panggung persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian Kaulah Segalanya. Kuasamu memulihkanku.
kita jangan putus asa. Kita terus berdoa untuk Deacon Naon supaya dia terus akan disertai dan disembuhkan oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk Deacon Pengamin supaya dipulihkan, dan juga Yoel karena kakinya masih lagi sakit. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkannya. Kita berdoa supaya COVID-19 ini terus dilaraikan oleh Tuhan. Dan kita berdoa untuk kerja-kerja kita, yaitu mempersiapkan untuk gereja Baptis Tawayari supaya ada bangunan baru. Dan semua itu belum lagi ada di tangan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan untuk kita. Kita berdoa untuk kesehatan semua jemaat, baik di Tawayari maupun di Sinduron atau di Sandau, supaya Tuhan terus memberkati dengan kesembuhan siapa yang sakit. Kita berdoa untuk semua anak-anak kita yang bersekolah juga. Kita berdoa jangan lupa persembahan dan persepuluhan yang telah kita persembahkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami memohon belas kasihan di hadapan-Mu Tuhan. Memohon kasih karunia dan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kuduskan kami karena Engkau adalah kudus. Dan kiranya doa kami hari ini mendapat berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Deacon Naon, kiranya Tuhan perhatikan dengan kasih. Bagi manusia memang sukar untuk menerima kesembuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab itu kami serahkan Deacon Naon, kiranya Engkau akan menjamah dan menyembuhkan dia, membangunkan dia dari tempatnya berbaring, dan menyembuhkan, memulihkan dia, sembuhkan dia dalam nama Yesus, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Itu juga dengan Ibu Agus yang menjaganya, karena Tuhan terus memimpin, beri kesehatan yang baik, mengelakkan daripada semua gangguan dan penyakit. Tetapi Tuhan membungkusi dengan kuasa darah-Mu. Dan berdoa untuk Deacon Pengamin, karena Tuhan terus menyembuhkan dia, memulihkan dia, supaya dia akan terus dapat melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dan berdoa untuk Yoel, karena Tuhan berkenan untuk menjamah kakinya dan menyembuhkan, memulihkan tulang yang retak, dan biar dia sembuh dan dia dapat memuliakan nama Tuhan. Dan berdoa untuk semua orang-orang yang sakit, baik di Sinduron, di Sandau, di Tawayari ini, dan di mana saja jemaat yang berada. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Apa bentuk penyakit pun, jenis penyakit, kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa di surga, leraikanlah COVID-19 dari muka bumi, dan selamatkanlah umat-Mu di seluruh dunia, dan biar dunia tahu bahwa hanya Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dan untuk mengatakan COVID-19. Karena Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Kami berdoa pada saat ini Bapa, untuk rencana Gereja Baptis Tawayari. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Bukalah jalan, kiranya Engkau campur tangan bagi pihak pengurusan jabatan tanah, supaya permohonan pampasan akan diluluskan, dan semua perjalanannya kiranya Tuhan campur tangan, dan biar semuanya akan terjadi bahwa Gereja Baptis Tawayari diberkati dengan satu bangunan yang baru. Karena Engkau beri visi bagi kami semua, baik hamba-Mu, ahli jawatan kuasa, dan juga kepada semua jemaat, supaya terbuka melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Bapa, segala halangan-halangan dari kuasa kegelapan yang menghalangi suatu rencana pembangunan itu, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Tetapi kami undang Roh Tuhan bekerja, dan biar nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, kiranya Tuhan terus memberi hikmat, kuasa, kemampuan dekat untuk belajar, dan biar mereka akan disertai, dibungkusi dengan kuasa darah-Mu. Elakkan mereka dari COVID-19. Semua jemaat, semua kami serahkan. Mohon Tuhan, Engkau menghindari kami dari bahaya COVID-19.
tapi hancurkanlah COVID-19 dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami diberkati. Dan sebentar tadi kami telah memberi persembahan dan persepuluhan karena Engkau berkenan menerimanya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Dan berdoa, berkati setiap tangan yang memberi persembahan persepuluhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kebun mereka, perniagaan mereka, persekolahan mereka, pelayanan mereka, dan biar mereka akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan berdoa untuk semua yang kekurangan sehingga tidak dapat memberi persepuluhan persembahan, Tuhan berkati dengan kecukupan, dan biar mereka akan dapat bersama kami menyokong pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, menyerahkan pelayanan di masa depan, minggu hadapan, karena Tuhan terus menyertai, memimpin kami supaya kami sama-sama dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih penyertaan-Mu hari ini. Kami tutup acara ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin.